Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Abdul Ghafur Ramdhani, NIM 44, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febriana, NIM 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afai Bowo, NIM 65. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang internet dalam multimedia. Dan materi pertama akan disampaikan oleh saudari Cynthia, dan materi kedua akan disampaikan oleh saudari Afa, dan yang terakhir materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, langsung aja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Cynthia. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian internet, fungsi dan karakteristik internet, dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di internet. Yang pertama adalah pengertian internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain di seluruh dunia. Dengan internet, komputer dapat saling berhubungan untuk berbagi informasi, komunikasi, dan berbagai informasi. Selanjutnya adalah karakteristik dan fungsi sebuah internet. Yang pertama, sebuah jaringan untuk menghubungkan berbagai individu dan organisasi. Yang kedua, sebuah pasar untuk menawarkan pasar yang terbuka dan sangat luas dengan banyak pelanggan yang potensial. Yang ketiga yaitu tempat interaksi untuk memungkinkan orang berbisnis untuk menyelesaikan interaksi online finansial. Yang keempat, tempat pengembangan aplikasi, yaitu untuk memungkinkan pengembangan piranti lunak untuk menggunakannya sebagai dasar untuk mengembangkan banyak aplikasi. Selanjutnya adalah fasilitas-fasilitas yang ada di internet. Yang pertama, surat elektronik atau dikenal dengan email. Yang kedua, penelusuran www dengan browser. Yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam sebuah usernet, news group atau diskusi secara online. Yang keempat adalah mentransfer file. Yang kelima, browsing dengan menggunakan search engine untuk menemukan file yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu penyelusuran sebuah directory file. Yang dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Cynthia. Selanjutnya materi kedua yang akan dipaparkan oleh saudari Afa. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya tarik internet. Nah, baik faktor utama daya tarik internet itu adalah kemampuannya yang dapat mengakses informasi teks, gambar, audio, maupun ilustrasi dan lain-lain dari berjuta-juta web yang ada di internet dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan media-media yang lainnya. Selain itu, kritikan-kritikan yang ada di internet itu ada 3 kritikan. Yang pertama itu jumlah pengguna bertambah setiap waktu, tetapi informasi baru tidak bertambah sesuai yang diharapkan. Maksudnya, pengguna internet itu setiap detik itu bertambah, namun informasi yang ada di internet itu tidak bertambah sesuai dengan harapan para penggunanya. Nah, kritikan yang kedua adalah internet diibaratkan sebagai pasar raya informasi yang tidak terawat. Kritikan yang terakhir adalah tidak banyak informasi di internet yang sesuai dengan harapan informasi yang baru. Nah, selain kritikan dan daya tarik internet, internet juga memiliki kelemahan-kelemahannya. Dari segi fungsinya, kelemahan internet adalah terlalu banyak informasi yang digandakan. Di internet itu sangat banyak informasi-informasi yang digandakan gitu. Nah, kelemahan yang kedua itu adalah kurangnya informasi yang dapat diandalkan. Di internet itu sangat banyak informasi yang kita tidak bisa mempercayai kebenaran dari informasi tersebut. Nah, kelemahan yang ketiga adalah kurangnya informasi yang relevan. Selanjutnya, kurangnya informasi yang berkualitas, dan kelemahan yang terakhir adalah kurangnya organisasi informasi. Nah, selain terdapat kelemahan,
internet juga memiliki jenis-jenis jaringan. Nah, jaringan-jaringan internet itu ada 3 jaringan. Jaringan yang pertama adalah VoIP atau Voice over Internet Protocol. Nah, VoIP atau Voice over Internet Protocol itu adalah teknologi yang mampu melewatkan trafik suara atau audio, video, dan data yang berbentuk paket melalui jaringan internet protokol. Nah, jaringan internet protokol itu merupakan komunikasi data yang berbasis packet switch. Jadi, ketika kita sedang bertelepon menggunakan jaringan internet protokol atau internet, nah itulah yang dinamakan Voice over Internet Protocol. Yang kedua adalah protokol. Protokol itu sendiri merupakan suatu peraturan dalam komunikasi antara pengirim dan penerima. Selain itu, protokol yang digunakan pada sistem yang besar menggunakan 3 jenis protokol. Protokol yang pertama adalah protokol asinkronus. Protokol ini tidak memerlukan perangkat yang disinkronkan ketika ditransmisikan. Nah, protokol yang kedua adalah protokol sinkronus. Nah, protokol ini memiliki karakteristik yaitu pengirim dan penerima harus sinkron dalam mengirimkan data. Nah, protokol yang ketiga adalah protokol sinkron bit. Protokol ini adalah memberi pola bit tertentu. Nah, jenis jaringan yang ketiga adalah cyberkultur atau kebudayaan yang ada di dunia maya. Salah satu contoh cyberkultur adalah penggunaan bahasa Inggris dalam internet yang merupakan salah satu cyberkultur. Nah, penggunaan bahasa Inggris dalam internet itu adalah salah satu kebudayaan yang ada di internet. Selain itu, selain kebudayaan menggunakan bahasa Inggris dalam internet juga memiliki kebudayaan yang lainnya. Contohnya menggunakan pesan atau WhatsApp atau sosial media itu merupakan salah satu beberapa contoh dari dari kebudayaan penggunaan internet itu sendiri. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Alfa. Dan yang terakhir, materi internet dalam multimedia, yakni yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Oke. Di materi ketiga di situ ada manfaat proses pembelajaran yang memanfaatkan internet sehubungan dengan pembelajaran melalui pemanfaatan internet. Dalam proses pembelajaran diidentifikasi ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh sebagaimana yang ditemukan oleh Brown pada tahun 2000, antara lain yang pertama meningkatkan kompetensi belajar peserta didik, yang kedua meningkatkan keterampilan dan pengalaman mengajar dalam pengadaan materi pembelajaran, materi pembelajaran, dan yang ketiga yakni mengatasi masalah keterbatasan tenaga, dan yang keempat yakni meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya saya akan membahas strategi perluasan paradigma lembaga pendidikan, di mana pendidikan yang dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah program pembelajaran melalui internet. Proses transfer pengetahuan melalui internet meliputi beberapa komponen yang melibatkan keberadaan sebuah lembaga pendidikan tersebut. Adapun tujuan antara lain yang pertama, meningkatkan kualitas dan sejumlah sumber-sumber belajar untuk tenaga pendidikan. Yang kedua, menyediakan pengembangan informasi, dan yang terakhir adalah menyediakan layanan provider. Itu saja yang kami bisa sampaikan dari kelompok 11. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.